3 hari pemberlakuan PPKM darurat, korban pasien meninggal akibat COVID-19 masih tinggi. Tercatat 65 pasien COVID di Kota Malang yang dimakamkan. Sementara puncaknya petugas memakamkan 26 jenazah dalam sehari pada hari Minggu lalu. Banyaknya jenazah ini membuat petugas harus bergantian memakamkan untuk menjaga kondisi tubuh. Beginilah kesibukan tim pemulasaraan jenazah COVID-19 Kota Malang setiap harinya. Mulai mempersiapkan makam, sterilisasi lokasi makam, petugas sampai keluarga terdekat jenazah yang mensolatkan terus dilakukan berulang setiap hari. Rata-rata, per satu jenazah membutuhkan persiapan mulai menjemput di rumah sakit hingga selesai pemakaman, membutuhkan waktu 1 jam. Di hari ketiga PPKM darurat diberlakukan, jumlah jenazah COVID-19 masih cukup tinggi, yakni mencapai 65 jenazah. Sedangkan untuk rekor pemakaman jenazah COVID-19 terjadi pada hari Minggu kemarin mencapai 26 pemakaman. Tingginya angka kematian COVID-19 belakangan ini membuat petugas pemakaman semakin kewalahan. Setiap hari jumlah petugas berkurang karena kondisi kesehatan drop akibat kelelahan. Bahkan saat ini 1 orang petugas pemulasaraan masih menjalani perawatan intensif akibat terpapar COVID-19 di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Untuk menyelesaikan tugas pemakaman yang semakin banyak, tim pemulasaraan pun kini dibagi menjadi 2 tim. Namun dengan jumlah personil yang terbatas, masing-masing tim hanya 6 orang. Upaya menambah personil terus dilakukan, namun kebanyakan tidak bertahan lama, terutama yang baru masuk di saat tim tengah sibuk-sibuknya melakukan pemakaman. Untuk kemarin itu yang meninggal tercatat 26, yang termakamkan 23. Ini sudah merupakan rekor keprihatinan yang tertinggi untuk wilayah Kota Malang ya. Dan sampai detik ini belum menunjukkan angka ini menurun, terus saja bertambah. Di era PPKM yang sudah berjalan selama 3 hari ini tercatat kurang lebih 65 yang terkonfirm. 65? Iya, 99% itu positif. Ini sangat memprihatinkan ya, setiap hari kita mencari tambahan relawan, setiap hari juga ada yang harus istirahat karena kesehatan kurang mendukung. Jadi inginnya saya mencapai ideal 1 tim itu 8 orang, tapi masih hanya bisanya 6 orang 1 tim. Simon Alfredo melaporkan. Berbagai cara dilakukan dalam mensosialisasikan PPKM darurat kepada masyarakat agar tidak keluar rumah. Di Kota Malang, Satlantas Polresta Malang Kota mengajak pocong dan membawa keranda mayat berkeliling, sambil mengingatkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan serta tidak keluar rumah di masa PPKM darurat. Sosialisasi PPKM darurat ini dilakukan jajaran Satlantas Polresta Malang Kota dan anggota TNI. Petugas yang berdandan ala pocong dalam sosialisasi yang dilakukan di 2 jalan protokol, yakni di Jalan Merdeka Timur dan Jalan Ijen Kota Malang. Sosialisasi ini menyasar pengguna jalan yang sedang lewat dan warung-warung penjual makanan. Petugas mengingatkan warga untuk tidak keluar rumah di masa pemberlakuan PPKM darurat. Petugas juga menghimbau pemilik warung untuk tidak melayani pembeli yang makan di tempat. Petugas juga mengingatkan kelengkapan protokol kesehatan yang harus disiapkan pemilik warung. Sosialisasi PPKM darurat ini dilakukan secara rutin oleh petugas gabungan dari TNI dan Polri. Petugas mengingatkan kepada warga yang tidak mempunyai kepentingan mendesak untuk tetap berada di rumah saja. Pasalnya, penyebaran COVID-19 harus ditekan agar Indonesia lekas bebas dari pandemi. Dalam PPKM darurat di Kota Malang, sejumlah jalan protokol ditutup total dan penerangan jalan umum dipadamkan. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir kerumunan dan pergerakan masyarakat yang tidak diperlukan. Malam ini melaksanakan kegiatan edukasi terkait protokol kesehatan COVID-19, yang mana hal ini kita sampaikan kepada masyarakat. Ini adalah bentuk gambaran akibat kurangnya kita disiplin terkait prokes kesehatan COVID-19. Jangan sampai warga masyarakat terjadi korban daripada COVID-19. Di dalam program PPKM darurat ini kita dikendalikan terkait mobilitas masyarakat. Apabila tidak ada kepentingan, silakan melakukan aktivitas di rumah. Dan masyarakat yang berjualan, silakan berjualan. Namun kita himbau masyarakat yang membeli makanan tidak boleh transit lama-lama. Intinya
bisa dibungkus bawa pulang. Membawa poster dan keranda ini adalah gambaran bahwa virus corona masih ada dan menjadikan suatu perjuangan kita untuk supaya terhindar dari virus corona ini. Jangan sampai masyarakat yang kurang tertib jadi gambaran pocong ini adalah jangan sampai jadi korban daripada COVID-19. Simon Alfredo melaporkan. Percepatan vaksinasi bagi warga Kota Malang terus dilakukan. Dinas Kesehatan Kota Malang mentargetkan setiap hari 10.000 warga Kota Malang yang disuntik vaksin. Target percepatan vaksinasi warga Kota Malang yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang terus dilakukan. Selain vaksinasi warga yang dilakukan di puskesmas dan klinik, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kesehatan menggelar vaksinasi massal bagi warga di tempat-tempat umum. Seperti halnya dilakukan di Stadion Kejayana Kota Malang, vaksinasi massal yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Malang ini melibatkan 300 warga. Warga yang sudah terdaftar ini sebelum divaksin terlebih dahulu melakukan screening seperti pemeriksaan kesehatan. Yang dinyatakan sehat langsung vaksin oleh petugas medis dari Dinas Kesehatan. Ilmiwati, salah satu warga yang mengikuti vaksinasi massal ini mengaku senang karena dengan divaksin dirinya bisa menambah imun tubuh di tengah masa pandemi COVID-19. Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang mengatakan upaya percepatan vaksinasi warga Kota Malang terus dilakukan. Targetnya dalam sehari 10.000 warga yang divaksin. Sementara untuk warga yang ingin mendapatkan vaksinasi bisa mendaftarkan diri di puskesmas atau RT RW setempat. Sampai nanti tercapai herd immunity itu kita sekitar 550.000 yang harus tervaksin. Sampai kemarin alhamdulillah kita sudah 216.000. Sudah hampir separuhnya dok ya berarti 216. Gitu, ya. Oke. Dengan begitu setiap hari ditargetkan berapa orang menerima vaksin dok? Minimal 10.000. Minimal 10.000. Ya, kita upayakan 10.000. Hari ini ada berapa dok yang ditargetkan? Yang di sini 300. 300. Kemudian di vaskes lain kan juga sudah jalan. Ya, di 16 puskesmas, rumah sakit, klinik itu kan juga sudah jalan semua. Jadi masyarakat untuk memperoleh informasi itu bisa lewat pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas. Ya. Nah untuk bagaimana caranya itu nanti bisa dikoordinir di wilayah. Dalam hal ini mungkin RT sama RW. Sehingga nanti kalau sudah terdaftar di RT dan di RW itu daftar nanti akan diserahkan ke wilayah, ke puskesmas. Puskesmas nanti akan membagi, oh ini tempatnya di puskesmas, ini tempatnya di rumah sakit, ini tempatnya di klinik, sesuai dengan jadwal dan waktunya. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kegiatan PPKM darurat dengan berbagai pembatasan kegiatan masyarakat berdampak pada semakin berkurangnya penumpang angkutan umum. Para sopir hanya bisa pasrah walaupun setiap hari pendapatan hanya selalu minim dan berharap kondisi bisa semakin membaik. Pemberlakuan PPKM darurat ini berdampak besar pada kegiatan masyarakat karena berbagai pembatasan untuk menekan lonjakan COVID-19. PPKM darurat ini juga dirasakan oleh para sopir angkutan umum mulai dari jenis mikrolet, elf, dan bus. Di Terminal Arjosari Malang terlihat armada mikrolet yang mengantri di dalam terminal terlihat sedikit dan lebih banyak parkir di luar atau di kawasan keramaian untuk mencari penumpang. Sepinya penumpang juga dirasakan oleh para sopir angkutan umum jenis elf jurusan Malang Pasuruan maupun Malang Surabaya yang keluar dari terminal dalam kondisi kosong penumpang. Menurut salah seorang sopir mikrolet jurusan Arjosari Gadang menjelaskan, kondisi sepinya penumpang sudah dirasakan lama oleh para sopir, terlebih dengan saat ini di mana kasus COVID-19 semakin meningkat. Sepinya penumpang mengakibatkan pendapatan hanya cukup untuk menutupi pengeluaran BBM. Di dalam terminal Arjosari tidak banyak bus yang terlihat parkir dan tidak jarang untuk jurusan Malang Surabaya parkir di luar terminal atau menunggu penumpang, karena di dalam terminal sepi serta banyak yang meninggalkan terminal dengan hanya membawa beberapa orang penumpang saja. Cukup parah. Cukup parah? Iya. Satu PP dapat orang 4, dapat orang 10. Jadi antara Gadang Arjosari Ya.
Dari Gadang ke Arjosari bawanya orang 3. Dari Arjosari ke sana kadang kosong. Tapi untuk BBM tertutupi Pak, BBM. Ya tertutupi, cuman ya nggak mungkin full. Pokoknya ada gitu. Pokoknya ada aja Pak ya. Iya, sekitaran dari Blitar ke Malang juga jarang. Ini saya muter 2 kali sudah tadi terminal. Muter mau berangkat nggak ada orangnya. Nggak ada sama sekali. Ya daripada BBM anu, tunggu berarti Pak ya. Pokoknya cari apalah 1-2 Pak ya. Iya, Penumpang. Beroperasi sampai jam berapa sekarang kalau sudah kondisi gini Pak? lihat kondisi. Eh? Kalau sudah Mulai kemarin sampai jam berapa? jam 3, jam 4. Pokoknya kalau memang menutupi belanjaan BBM cukup baru pulang. cukup pulang. Kalau enggak ada ya terpaksa pulang juga. Pulang juga. Iwan Hikmawan melaporkan. Akibat terdampak cuaca, banyak sayurannya mengalami kerusakan sehingga mengurangi volume hasil panen. Diduga mulai terbatasnya stok, beberapa jenis sayuran mengalami kenaikan harga. Beginilah yang terlihat di kawasan pertanian di Jalan Metro, Kota Batu. Kawasan yang banyak ditanam bunga dan sayuran ini terlihat produktif walaupun memasuki musim kemarau karena ketersediaan air yang mencukupi. Akibat terkendala faktor cuaca panas yang masih turun hujan berdampak pada kerusakan sejumlah jenis sayuran sehingga volume dan kualitas hasil panen menurun. Diduga karena stok yang mulai terbatas untuk komoditas tertentu berdampak pada kenaikan harga sayuran. Kenaikan harga ini disambut lega petani karena biaya pengeluaran yang semakin besar apabila cuaca tidak normal, terutama untuk biaya penyemprotan dan obat-obatan. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, sudah beberapa waktu yang lalu harga beberapa jenis sayuran naik seperti andewi, seledri, dan lainnya yang berada di atas normal sehingga untuk biaya pengeluaran atau modal bisa kembali. Di lokasi terlihat seledri yang ikut terdampak cuaca di mana daun menjadi menguning dan akhirnya berwarna coklat dan kering. Tidak hanya itu, untuk daun brungkul juga banyak yang berlubang dan kering sehingga besarnya brungkul menjadi kurang maksimal yang pada akhirnya akan berpengaruh pada volume hasil panen. Kalau harga sayuran andewi itu 7.000. Dekat petani ya? Iya, harga petani. Rata-rata Pak untuk yang lainnya, sawi dan sebagainya? Sawi 6.000. Oh, berarti harga bagus Pak ya? Bagus. Sempat ya beberapa minggu yang lalu turun Pak ya? Ya sempat turun. Sempat ya? Ya. Apalagi Pak, brungkul berapa sekarang? Nah, brungkul nggak tahu saya. Ya kira-kira ya 4.000 kira 5.000. 4.000, 5.000. Pak, kalau pengaruh naik turunnya itu kenapa Pak? Harga kok kadang-kadang naiknya cepat, turunnya cepat? Mas, banyaknya sayuran. Pas panen, Iya, panen melimpah. Banyak, pasti turun. Kemudian untuk pengaruh cuaca sekarang kan hujan. Hujan panas ya pengaruh itu Mas. Pengaruhnya seperti apa nih Pak? Ya kalau sedri ya blorok. Merah ya? Kuning ya merah. Merah Pak ya? Pak, kalau sudah jelek ini berkurang berapa persen Pak hasil panennya Pak? Kira-kira 30% ya sudah ada. Lumayan. Yang seledri berapa sekarang? Seledri Ya 6.000. Oh, 6.000 lumayan Pak ya? Dulu sempat sampai 2.000 ya? Iya dulu 2.000. Sampai 2.000 ya? Pak, ini Ya, kalau 2.000 ya enggak dapat untung Mas. modal sudah nggak, biaya enggak cukup. modal sudah nggak kembali kalau 2.000 Pak ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat berdampak pada turunnya permintaan mawar hias lebih dari 50%. Tidak hanya itu, permintaan dari beberapa kota besar juga dibatalkan menunggu kondisi normal. Pembatasan kegiatan masyarakat termasuk resepsi pernikahan dan lainnya berdampak pada turunnya permintaan mawar hias dan bunga hias lainnya. Menurunnya permintaan ini karena kegiatan yang berkaitan dengan dekorasi seperti pernikahan yang juga terdampak pembatasan PPKM darurat. Hal ini sangat dirasakan oleh para petani mawar di Kota Batu karena turunnya permintaan sehingga pendapatan juga otomatis menurun, sementara untuk biaya pemeliharaan terus dikeluarkan, sekalipun bunga tidak laku di pasaran. Para petani bunga hias ini hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat banyak karena terkait permintaan pasar dan bunga yang tidak terserap di pasar, biasanya dibuang atau dipergunakan sendiri. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, memasuki hari kelima PPKM darurat ini sudah lebih dari 50% permintaan turun
dan stok bunga yang sudah dipotong cukup banyak dan tidak terserap semua ke pasar. Para petani hanya bisa berharap pelaksanaan PPKM darurat ini bisa berhasil dengan baik menurunkan lonjakan COVID-19 dan tidak ada perpanjangan sehingga kondisi bisa segera berangsur membaik dan penjualan bunga hias bisa kembali normal. Sekarang nggak laku, orang nggak ada, Iya. kiriman juga turun 50%. Kiriman, biasanya kirimannya kemana Pak? Biasanya? Bali, Bali aja? ya sama Jakarta. Sama Jakarta. Sekarang apa pembatasan Pak ya? Pembatasan pernikahan juga dibatasi ya? Ya, batasi semua. Berarti sejak awal Ya awal PPKM ini, bunga langsung drastis 50%. hilang ya Pak ya? Ya, Tidak terserap berarti Pak ya? Tidak terserap ke pasar berarti kan? ya. Tapi kondisi bunganya sendiri untuk ketersediaan di tingkat petani gimana, banyak Pak? Ya banyak sekarang, karena kan musim dekor nggak ada. Kiriman juga ya turun 50% sekarang. Tapi untuk harga masih ya? Kalau harganya sekarang ya masih tetap harganya. Hanya volume. Iya, hanya volume bunganya turun saja. Oh berarti kalau nggak terserap itu kebuang tinggal bunga Pak ya? Iya, kebuang. Pokoknya dipotong, nggak dipotong kan nanti waktu bunga laku kan rusak malah. Iwan Dikmawan melaporkan.